مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thumma ila jami'il masyayikh wal ulama nasismat ramas, thumma ila jami'il masyayikh wal ulama nasismat bustan wa syekh Al-Quran, thumma ila jami'il masyayikh wal ulama nasismat al-anwar, thumma jami'il masyayikh wal ulama nasismat An-Nur Batu Jakarta, thumma ila man waqafa hadha masjid al-hidayah, thumma ila walidina, orang tua kita sebutkan sendiri, al-maghfurlah wa nyai siti juga, thumma li mu'arifat kitab al-arif billah jadil islam Abi Hamid al-Ghazali syaulillahi laumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara semuanya, alhamdulillah Allah menjaga hati kita semuanya malam hari ini, menjaga dari bermacam-macam kemaksiatan, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Alhamdulillah yang harus kita jalankan tadi, kita menjalankan sholat maghrib, sholat fardu yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita jalankan. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan Allah memberikan ma'unah sehingga kita bisa menjalankan dengan baik dari
semenjak takbiratul ihram niat sampai bisa mengucapkan salam. Mudah-mudahan zahiriyah kita yang nampak sujud ini, mudah-mudahan hati kita benar-benar hakikatnya benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara semuanya, masih bab syukur. Jadi kemarin bahwa suatu kesulitan di dalam kesulitan tersebut sebetulnya banyak tersimpan nikmat yang sangat besar. Baik nikmat tersebut urusan dunia maupun akhirat. Bagi orang muslim yang tahu tentang badan kita itu kan Allah, bukan kita. Walau sebetulnya setiap orang itu memiliki keinginan-keinginan. Tapi keinginan tersebut baik diberi oleh Allah dengan ukuran tertentu atau justru malah dihilangkan oleh Allah karena sebab tertentu. Di hidup ini mau tidak mau ya harus ada peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, agar kita juga bisa nganangan bahwa di dunia aja gak seneng nih, terus Allah menceritakan tentang neraka lebih gak seneng lagi, bagaimana kira-kira kan gitu. Kenapa Allah harus di dunia ini ciptakan api, dan kita pernah mungkin keselomot api. Mas Dodi pernah dulu kalau main mercon, pernah nggak? Kena? Bapak kena juga? Biar tahu rasanya neraka kayak lebih parah lagi. Baru kena mercon kayak gitu. Kadang-kadang kita siang, kepanasan gitu, panasnya bukan main. Agar dengan panas yang kita rasakan tersebut, sebetulnya kita Allah memberikan gambaran bagaimana panasnya api neraka gitu. Kalau pas makan daging kepala kambing, ini kalau orang Jogja ya dimasak tengkleng, nih seneng banget tengkleng, apalagi gratis, wah pengen nambah, tapi malu, full senyum. Ke Jakarta jadi gemuk dia, tengkleng terus di sana. Agar ketika kita merasakan sesuatu hal yang menyenangkan, yang kita inginkan, di situ pula kita ingat Allah, bahwa Allah menciptakan surga itu nanti keadaannya, senengnya, keinginannya yang diminta itu pasti dikabulkan. Jadi Anda di dunia ini nggak pernah makan kepala kambing karena pantangan darahnya tinggi dari kecil gitu. Di akhirat nggak ada pantangan lagi, nggak ada darah tinggi, darah rendah. Sikatnya sikat. Yang hari ini mungkin darahnya punya pantangan karena penyakit ginjal, di akhirat nggak ada penyakit ginjal lagi. Makanya harus mati dulu biar penyakit ginjalnya biar sembuh. Nah di akhirat itu sudah nggak ada penyakit lagi, nggak ada pantangan. Kak Haji mau ngopi sejam 2 kali 5 kali ya nggak menjadikan darah tinggi, nggak menjadikan perut sakit.
Dan ketika makan itu bukan karena lapar di akhirat itu. Jadi di surga itu bukan karena lapar pengen makan. Kalau sini kan makan itu karena lapar baru pengen makan. Dan di surga itu bukan karena lapar makan itu, tapi tastahi. Tapi karena dia itu pengen. Kalau Bapak ngeliatin mangga, lah kok pengen dia makan. Otomatis perutnya mendukung untuk dimasukin mangga. Sekalipun habis makan durian. Misalkan di surga habis makan daging ayam, kayaknya kan Pak Bambang ini di surga tambah gemuk lagi kayaknya nanti. Masalahnya nggak ada pantangan masalahnya kan. Habis makan daging kambing, daging sapi, habis makan daging sapi, daging ayam, masalahnya daging ayam kuat ganti terus. Oh nggak masalah. Jadi perut ini selalu menampung. Karena timbulnya dikasihkan makan itu adalah karena keinginan makan, bukan karena lapar. Nafsu makan. Kayak kita kan biasanya makan cuma sepiring, tapi kalau lauknya enak gratis kan bisa nambah kita. Sekalipun kenyang, sayang ini kalau nggak dihabisin gitu. Karena kalau cuma makan sama tempe mungkin kenyang gitu nggak dihabisin. Kayaknya ini. Tapi kalau yang dimakan enak banget, kayaknya sayang nggak dihabisin. Oh, karena sayang, bukan karena lapar besok itu. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini sebetulnya menggambarkan kehidupan akhirat. Kita ketemu kayak gini. Kenapa kita ketemu di majelis ilmu ini? Kenal si A si B. Oh nanti di akhirat ya mungkin terjadi hal yang seperti itu. Mungkin di pasar, di padang pasar mungkin ketemu. Mas Dodi ketemu Pak Haji Tresno, Pak Bambang begitu bangun sama Pak Haji Suratno, istrinya malah ketinggalan kemana gak jelas, nggak ngerti. Yang jelas kita nggak ngerti. Nanti mau ketemu dengan siapa kan nggak ngerti. Jadi nggak ada jaminan Pak Bapak bangun kemudian langsung istrinya gandengan, itu belum tentu. Nggak ada jaminan itu. Kalau nggak ada jaminan, ya usaha sendiri. Di dunia ini usaha sendiri. Sebenarnya kita selamat dulu Pak. Perkara nanti misalkan Allah mentakdirkan kita bisa nyafati orang, ya itu lain. Tapi ojo terlalu pede bisa nyafati orang. Mikir diri sendiri aja udah puyeng. Ya kan? Kita akan mikir diri sendiri aja, amalnya kayak apa gitu. Terus kemudian yakin, wah, orang kamu cinta sama saya tak seperti Pak Bambang. Ya kan, itu terlalu kayak gitu mah. Emang amalnya kayak apa? Orang tadi wali gak usah begitulah. Ya, syafaat itu menolong Pak. Syafaat itu menolong. Tapi ya kalau orang memang ditakdirkan masuk surga ya memang bisa menolong orang lain. Ya, yang tergambar ketika mendapatkan satu musibah atau kesulitan. Kenapa kita harus tetap bersyukur? Karena kemarin gitu ya. Ketika kita diuji oleh Allah, kesulitan apapun, yang dirasa apapun, pokoknya kita bersyukur kepada Allah. Itu pedomannya guru-guru Imam Al-Ghazali. Pokoknya bersyukur. Karena nikmat yang tersimpan itu lebih gede daripada musibahnya. Selagi musibahnya tidak di dalam hal agama, hal keimanan dan lain-lain. Cuma kehilangan cincin akik Sulaiman, akik Sulaiman masih bila dibeli cincin Jatinegara sono ya, paling beda bentuk doang, tapi cincin Sulaiman. Kalau cincin Nabi Sulaiman bener ya keren. Meng nama, cincin Sulaiman itu nama doang, bukan cincin Nabi Sulaiman bener-bener. Kalau cincin Nabi Sulaiman kan ada kota pada ininya, beda Pak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa mithalu dzalika, adapun perumpamaan
Ini keterangan yang kemarin masalah ini. Al-madhkur min asyadaiti wal masaibi. Itu ni'amun bil haqiqah. Maksudnya contoh yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya kesulitan musibah itu termasuk apa? Itu hakikatnya adalah nikmat. Jadi ujian, kesulitan itu hakikatnya adalah nikmat. Man utawi wong, man iku orang atau mayas kika dawaan karihan murron lida'in syadidin. Man yaiku wong yaskika yang memberikan minum siapa man ka ing dirimu. Itu sebagaimana orang yang memberikan kamu minum dawaan ing obat karihan yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, murron yang pahit, syadidan lompat lida'in syadidin untuk penyakit yang parah, au yafsiduka au yafsiduka atau fasdu mengeluarkan darah sopoman ka ing sira dengan cara fasdu au yahjumuka atau hijamah. Jadi kalau fasdu itu apa ya, kalau bekam ya, kalau fasdu itu dikeluarkannya di apa ini Pak namanya, di aliran darah ini. Jadi kalau bekam yahjumu itu jadi bebas di sini bebas. Tapi kalau fasdu itu pas di jalan darah ini, langsung muncrat gitu loh. Jadi fasdu itu mengeluarkan darah dari sisi aliran darah. Itu loh, nadi darah ini loh Pak ya, yang dikeluarkan dari situ. Tapi kalau cantuk, bekam biasa itu hanya di kulit. Jadi nggak pas di posisi di aliran darah yang pas darahnya bisa langsung ngalir muncrat gitu. Li'illatin azimatin, karena sebab penyakit yang besar, sangat yang sudah parah. Makhufatil khotori, yang ditakutkan bahayanya. Fayu'addi dzalika, fayu'addi maka menjalankan siapa man dzalika terhadap yaskika apa sakiuman dawaan karihan murron ila akhirih. Ila sihatin nafsi, untuk sehatnya jiwa, wasalamatil badani, dan selamatnya badan, wasofatil insi, dan bersihnya hidup. Fayakunu, maka terjadi opo ilamuhu, olehnya nyakitiman iyaka terhadap dirimu, bimararotid dakwai, dengan pahitnya berobat. Au jirahatil fasti, atau lukanya fasdu, wal hijamati, dan cantuk, keluarkan darah itu. Iku nikmatun khobarikana, iku payakunu, iku khobarikana ya,
nikmatan, suatu nikmat balighatan yang sempurna, bil hakikati, di dalam hakikatnya, wa minatan, dan menjadi suatu anugerah zahiratan yang nampak, wa in kana, sekalipun ada apa iku fi suratihi ing dalem gambarnya, nampaknya, sakyuman iku makruhan, iku dibenci atau tidak disukai, yang furu, yang lari, anhu, dari sakyun man opo ataupun watak, watas tauhishu, dan gersah, gelisah, minhu, dari sakyuman opo an nafsu, jiwanya seseorang, wa anta kale utawi engkau ikut tahmadu, memuji siapa engkau, memuji alladzi ing orang, tawalla, yang melakukan siapa ladzi, mingka, darimu, hadza ing iki sak yuman. Bal tuksinu, sebaliknya menganggap baik siapa engkau, bagus siapa engkau, ilahi, terhadap man, bima, dengan sesuatu barang, amkanau, yang mungkin sopo apa ma ka ing sira. Fakadzalika hukmul hadhi syadaiti, fakadzalika, maka begitu pula seperti hukumnya sakyuman, ila akhiri hukmu hadhi syadaiti, hukumnya inilah beberapa kesulitan-kesulitan dan cobaan. Jadi gini, kemarin kan disampaikan bahwa kesulitan atau musibah, walau secara lahir itu adalah tidak menyenangkan, tapi tetap saja hakikatnya adalah kenikmatan. Zahire kesulitan, tapi hakikatnya nikmat. Hanya saja Allah tidak memberikan tahu kenapa kita harus diuji, kenapa kita harus diberikan hidup itu sulit, kenapa Allah memberikan kita hidupnya susah. Allah nggak kasih tahu. Zahirnya menyedihkan, tapi hakikatnya nikmat. Nah, itu digambarkan seperti orang yang memberikan obat kepadamu, sedangkan kau itu sedang mengidap penyakit yang sangat parah. Ada orang sakit parah, berobat ke dokter, ini nggak mau tidak mau, ini harus disuntik vitamin. Kalau orang ini takut kalau disuntik, akhirnya disuntik, ketakutan, dicoblos pakai jarum. Habis itu sampai rumah disuruh minum obat, obatnya gede-gede, nggak bisa nelen lagi, nggak bisa nelen. Ya, akhirnya digerus, begitu diminum pahit. Atau difastu, dikeluarkan darahnya, dilukai tubuhnya seseorang yang sakit tadi, dikeluarkan darahnya. Atau dihijamah, cantuk, ya, dikeluarkan sampai mengeluarkan. Tapi kalau cantuk itu lebih ini Pak, lebih apa namanya, nggak terlalu ekstrim. Kalau bekam, cantuk itu kan hanya ada tempat-tempat tertentu, sini, jadi kok darahnya nggak ngalur. Kalau
Fasdu itu darahnya bisa langsung keluar buat gitu. Nah, di fasdu atau di canto atau di bekam tadi itu karena seseorang tadi memiliki sebab penyakit yang sudah parah atau penyakit yang sangat dikhawatirkan bertambah parah penyakitnya tadi, maka seseorang tadi melakukan itu, nyontek, habis disuntik kasih obat pahit yang sakit tadi, begitu kasih obat pahit dikeluarkan darah, dilukai. Kalau sekarang bukan dilukai lah, dioperasi gitu. Jantungnya bocor, ini harus dioperasi nih Pak. Waduh, dioperasi, gimana operasi? Ya dibelah, nanti ditambal. Kalau pikirannya waduh dibelah, baru kena jarum dikit aja sakit, apalagi disobek di apa tubuhnya, disayat kemudian dijahit, kan sakit itu. Tapi ketika melakukan seperti itu, seseorang yang melakukan kepada kita seperti itu ya, tujuannya agar badannya kita sehat, badannya itu penyakitnya hilang, kemudian merasakan hidup itu enak, makan enak, tidur enak dan lain-lain. Maka perlakuan orang tadi oleh nyakitinya orang tadi, seorang dokter atau yang mengobati tadi kepada kita dengan cara memberi obat yang pahit, dengan hijamah, dengan fasdu, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Bil hakikati, di dalam hakikatnya. Dan waminatan tahiran, dan nikmat yang nampak. Sekalipun watak kita, watak manusia itu nggak suka, nggak seneng. Siapa yang pengen dibelah dadane gitu terus operasi dijahit? Dan setiap orang nggak mau. Oh bang, sehat gini dibelah gitu perutnya itu, nggak mau kan? Oh nggak punya penyakit ginjal kok. Sini apa? Nih tak operasi. Gitu. Lah kenapa? Ya udah liatin ginjal kamu tuh, liatin ginjalnya kayak apa. Ya. Ayo kalau nggak sakit tetap nggak mau Pak. Nah, setelah seseorang tadi mengoperasi kita atau dengan mengeluarkan darahnya, beri obat pahit, yang terjadi Pak, yang terjadi ketika sudah selesai, kemudian kita merasakan tubuh kita enak, malah kita terima kasih sama yang obati. Besok datang lagi, alhamdulillah Pak, udah sembuh. Lu malah terima kasih, karena tahu hasilnya, kesembuhannya itu tahu. Ini kan urusan dengan badan, tapi kalau urusan dengan hubungan kita dengan Allah, Neng ngasih tahu nggak mesti sekarang, nggak mesti di dunia Pak. Ngasih tahunya di akhirat. Kenapa kamu harus diuji? Kenapa harus diberi kesulitan? Kenapa harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Lu nanti di akhirat. Banyak gitu Pak. Banyak hal yang sekarang ini sebetulnya kita suka, tapi belum tentu di akhirat nanti itu kita suka juga. Misalkan gini Pak, Bapak diangkat derajat oleh Allah jadi bupati. Kira-kira sampean bayangin dari bupati itu seneng nggak kira-kira? Pak Bambang kalau langsung ada orang datang jadi bupati ya gratis ya pokoknya, langsung ditunjuk, kira-kira mau nggak?
Gaji Suratno, kira-kira mau nggak jadi gubernur langsung? Nggak usah ngapa-ngapa, pokoknya diangkat jadi gubernur gitu. Enggak nolak gitu. Ya. Sekarang gini, oke. Kita mikirin gajinya berapa? Oh gede, gaji sekian-sekian, tunjangannya sekian-sekian. Gubernur tunjangannya itu untuk perjalanan aja 1 M gitu ya. KDM itu 750 juta. Itu untuk perjalanan doang. Gajinya nggak gede, 12 juta oh berapa gajinya? Tunjangannya gede. Oke, kita tergambar kita seneng gajinya besar, dihormati orang, di mana-mana dikawal. Atau kita bayangkan kita mau punya mobil mewah, mobil Alphard yang tahun baru, setiap tahun ganti. ganti. Bayang kita kan seneng kan? Tapi apakah nanti di akhirat Bapak pastikan itu seneng? Belum tentu Pak. Nggak tahu nih Pak. Begitu dibuka di akhirat, sing dadeke masuk surga itu Bapak pernah ngaji malam minggu ngantuk tapi ikhlas gitu. Itu yang menjadikan masuk surga. Di sono Pak, wah kalau gitu ngaji terus saya. Begitu ngantuk dibully sama temennya, kamu ngantuk terus sih gitu. Nggak tahu nih, itu yang menjadikan masuk surga. Hampa semua Pak, mobilnya hampa, rumah hampa, gaji hampa, semuanya hampa. Yang disenengi ya satu, ngaji ngantuk, habis itu dibully temennya, masuk surga malah. Akhirnya apa? Andai kata saya dikasih hidup lagi, aku pengen ngaji ngantuk, yang bully semakin banyak kan gitu akhirnya. Jadi yang kita cintai nanti akan beralih Pak, beralih. Mungkin satu, ada yang masuk surga karena mungkin Jumatan, itu duit gitu Bapak, uang yang di rumah habis, lapar banget ini, lapar banget. Ini uangnya 15.000, sebetulnya habis Jumatan, nanti uang 15.000 untuk beli bakso lah, habis Jumatan laparnya kayak gini. Tapi Pak, begitu Jumatan, kota infak lewat, dikasihkan semua itu untuk makan beli bakso atau masuk kotak infak nih, beli bakso atau kotak infak nih. Masukin aja sekalian. Ikhlas banget. Benar. Ayo nanti ada apa? Ayo ada makanan sendirilah. Gak harus ngandalin uang yang saya bawain. Tapi bukan mudah lihat, buat berkah dulu udah ada nasi juga begitu. Itu uang dikorbankan Pak, umpama jebret dikorbankan, masukin semua. Sebenarnya kalau ada ayo nanti makan mie aja di rumah lah, nggak pakai nasi nggak apa-apa, ada mie, nggak perlu pakai telur. Kemudian ketika kita meninggal dunia, beruang dikasih laporan malaikat, fulan bin fulan, tahu nggak amal kamu yang diterima cuma satu, apa? Kamu punya uang 15.000 waktu Jumatan, satu-satunya itu kamu niat untuk makan, kamu masukin ke kotak masjid. Itu yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah, dan itu yang mengantar kamu ke surga. Langsung punya pikiran, ya Allah, bangunkan lagi, uangnya jangan 20.000, adanya uang-uang yang sebelumnya itu banyak itu. Lakukan seperti itu. Akhirnya apa? Yang menjadi kebahagiaan justru sesuatu hal yang selama ini Bapak nggak sukai. Kan terlihat nampak nggak disuka kok, lapar kok ditembak lagi dimasukin konfa. Tapi ketika terjadi seperti itu, dibukakan di akhirat, nggak tahunya yang menjadikan wasilah masuk surga itu. Terus kira-kira apa yang dilakukan? Andai kata bukan 15.000, aku ngantongin 1.500.000 tak kasihkan semua. Ya Allah, aku suruh hidupkan lagi. Aku pengen melakukan yang lebih gede dari itu kan. Fakasyafna angka gitu apa surukal yauma hadid. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, fakasyafna kita, Allah akan membuka tutup Pak.
tutup kita nggak bisa melihat pahala kebaikan yang kita lakukan, kita nggak bisa melihat pahala sholat yang kita lakukan, kita tidak bisa melihat pahala sabar yang kita lakukan, kita tidak bisa melihat pahala sedekah yang kita lakukan, kita tidak bisa melihat pahala-pahala sholat sunnah, macam-macam kita nggak bisa melihat. Maka syafnang gitu kemudian Allah buka. Setelah dibuka, abasarukal yauma hadid. Pandangan kita hari ini tajam, Pak. Tahu persis mana yang disenangi, mana yang tidak. Nggak tahu nih rumah tingkat 5 itu sekarang di akhirat lebih nggak disukai dibandingkan sedekah 2000 di kota infak masjid. Nggak tahu nih lebih suka yang 2000. Kalau Pak Bambang 2000 dimasukin infak sama dikasih rumah, seneng mana kira-kira? Dititipin, nih uangnya dikasih kamu 2000, tapi harus kamu masukkan masjid ya. Tak kasih hadiah 5000 sama milih rumah. Kira-kira milih mana? Mesti milih rumah. Oh di sini cuma dikasih uang 2000, disuruh masukkan kotak lagi, tapi di akhirat kan ketika dibukakan nggak tahunya, ya Allah yang jadikan saya amalnya banyak, inilah yang bisa memberatkan amal di akhirat itu. Andai nggak ada 2000 itu, mungkin amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya, karena ada 2000 amal baiknya lebih berat dari amal jeleknya. Akhirnya yang merasa berharga, yang merasa kita istimewa, yang menjadi sesuatu hal yang nilainya itu sangat besar, yang sangat penting, bahkan nggak taunya uang 2000 dibagikan rumah yang tingkat 5. Orang percaya tak tuangnya cepat mati, nanti tahu. Mau Bang? Jadi nanti kebalik, Pak. Jadi pandangan-pandangan kita itu akan terbalik semuanya. Bahkan hal-hal yang kita cintai di dunia, yang menjadi angan-angan di dunia, yang menjadi cita-cita kita hidup di dunia, kadang-kadang di akhirat kita tidak menyukai itu lagi. Bahkan enggak, udah apa itu, hampa. Saya contohkan, ini bapak pengen nguliai, pengen nyekolahkan anak sampai S3, ya, duitnya cukup, duitnya banyak, tabungannya. Pokoknya anak saya dari S1, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah S1, S2, S3 mampu. Tapi nggak tahu nih Pak, umpama ini cerita nih umpama tahu anak ini begitu SMP malah nggak mau sekolah lagi, nggak mau sekolah lagi. Aku nggak mau sekolah Pak. Wah, orang tuanya nyeselin, duitnya banyak, menginginkan anaknya sekolah sampai S3, nggak tahu ya anaknya nggak mau. Sampai-sampai kok kamu itu besok mau hidup bagaimana kamu? Itu menganggap ini sangat luar biasa, sangat tinggi manfaatnya. Nggak tahu nih Pak. Begitu makludak meninggal dunia, dua-duanya di akhirat. Anaknya Pak, anak ini masuk surga karena dulu orang tuanya ketika sholat subuh dibangunin, anaknya nggak mau, disiram pakai ember air. Orang tuanya sampai nyiram seperti itu, pahalanya gede Pak. Akhirnya ngomong ke bapak iki, Fulan bin Fulan, kamu punya anak ini, kamu masuk surga karena kamu dulu ngambil air 1 ember untuk nyiramin anak kamu untuk sholat jamaah sholat subuh, itu yang ditompo, dan kamu masuk surga karena itu. Nggak tahu nih S3 nih kalah, lebih penting nyiram air 1 ember ke anaknya dibandingkan S3 nih. Karena apa? Yang menjadikan masuk surga karena sebabnya dia ngambil air saking
ping saking hebatnya orang tua subuh-subuh disiram anake. Wow, seperti pahalanya orang tua diterima. Atau sebaliknya, ketika dua-duanya meninggal dunia, anaknya kemudian masuk surga. Masuk surga ini itu gara-gara gambarnya malah ngaji, duduk di majelis ilmu. Terus anak ini cari orang tuanya terus ditolong oleh dia, ditolong oleh orang ini, anaknya ini, umpama karena masuk neraka. Nah ketika ditolong, apa nang kamu kok bisa masuk surga? Ini Pak, aku karena tiap malam minggu itu ngaji. Oh gitu. Akhirnya iya ya, S3 itu ya nggak penting. Ini saya bukan, ini hanya untuk gambaran Pak, saya bukan meniadakan S3-nya, bukan. Itu untuk gambaran yang paling gampang. Akhirnya yang penting itulah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, itu yang akan menjadi penting itu nanti akhirnya. Bukan nilai-nilai yang uangnya banyak, bukan nilai hal keduniaannya banyak, bukan hal yang banyak, bukan itu akhirnya. Yang merasa penting dan merasa menyenangkan dan membahagiakan adalah sesuatu yang kadang yang hari ini kita sepelekan. Kita sepelein hari ini, nggak tahu itu sebabnya kita masuk surga umpam. Bolak-balik. Hal-hal yang makanya setiap apapun yang menimpa kita, maka yakini bahwa hakikatnya itu nikmat. Gitu sudah. Nampaknya sebagai musibah, nampaknya sebagai kesulitan, tapi hakikatnya nikmat. Wa anta tahmadul ladzi tawalla minka hadza. Jadi terus kemudian kita lanjutkan. Tadi kan berobat. Setelah berobat, nah ketika kita sembuh, maka kita memuji, ya, memuji orang yang melakukan, memberi obat kita pahit, memberi mengobati dengan fasdu, dengan cantuk, dengan operasi dan lain-lain. Maka kita memuji, hebat nih dokter nih, mantep gitu, ya kan? Terima kasih dok, ya. Tuhsinu ilahi bima amkanaka, kamu akan membaiki ilahi kepada kemana tadi, kamu akan berbuat baik dengan melakukan kebaikan kepada orang yang telah mengobati tadi dengan sesuatu hal yang engkau itu mampu. Beliin, akhirnya bawain buah, tuk, terima kasih dok, udah sembuh, terima kasih ya dok, beliin teh, ngasih hadiah lagi, Pak ini sajadah itu dari Mekah, kasihkan bapak lu, ngasih hadiah, saking senengnya dengan orang yang memberikan obat pahit yang dulu menyakiti kita dengan cara mengeluarkan darah, menyobek, melukai kulit kita. Ya, maka seperti itu juga gambarannya, bahwa di akhirat nanti kita juga akan terima kasih kepada Allah. Pasti kita akan terima kasih kepada Allah Pak, yang telah memberikan kesulitan kepada kita, yang telah memberikan cobaan kepada kita. Kalau sekarang belum bisa, terima kasih gimana? Tapi dengan gambaran seperti ini, sekarang monggo, mau terima kasih apa sabar, nah itu tergantung bapak-bapak semuanya. Kalau guru Imam Ghazali, tetap saja di dalam ujian tetap saja kita disuruh syukur. Itu intinya. Tapi kan Quran kan alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Ya monggo saja, tergantung dari hatinya. Jadi pasti tingkatannya beda-beda. Ada yang ketika diuji karena memandangnya segi hakikat, dia bersyukur. Dia diberi kesulitan karena dia memandangnya secara hakikatnya, dia bersyukur.
Tapi ada orang yang melihat riya, maka dia istirja, gak apa-apa, sama saja. Tapi yo syukur itu ya, Guru Imam Ghazali ya syukur. Cuma nanti ada pertanyaan, baik mana antara syukur dan sabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una dzikrna ma nasina. Allahumma inna nasta'udzibuka ma 'allamtana faratutu ilayna qad hajatina ilayhi. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.